Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, stambuk L131-18279. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi di pengelolaan dan manajemen dan pengelolaan sumber daya hutan mengenai pengelolaan Taman Nasional dari kelompok 8. Pertama, latar belakang. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ciri khas dan berfungsi sebagai pelindung ekosistem penyangga kehidupan. Salah satu keunggulan Taman Nasional dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya adalah pengelolaan berdasarkan sistem zonasi yang memungkinkan dibangunnya sistem pengelolaan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuan untuk mengkaji bentuk, tingkat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat Desa Jeruk dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka beberapa sasaran yang perlu dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengkaji karakteristik masyarakat Desa Jeruk. Kedua, mengkaji peran serta masyarakat Desa Jeruk terhadap pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. Ketiga, mengkaji bentuk dan tingkat peran serta masyarakat Desa Jeruk dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. Keempat, mengkaji faktor-faktor pendorong dan penghambat peran serta masyarakat. Kelima, mengkaji secara teoritis peran serta masyarakat Desa Jeruk dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu. Selanjutnya, metodologi. Pertama, peran serta masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode campuran atau mixed method. Dalam penelitian ini akan dilakukan metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui karakteristik masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat. Selain itu, metode kualitatif untuk mengetahui bentuk, tingkat peran serta masyarakat, serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat peran serta masyarakat. Untuk penelitian metode kuantitatif ini digunakan teknik sampling simple random, yaitu teknik pemilihan sampling yang dilakukan secara acak atau random. Karena populasi di wilayah studi dianggap homogen, tidak tersebar, dan secara geografis populasinya relatif tidak besar. Kedua, potensi kolaborasi dalam pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Papua. Objek kajian adalah lembaga yang terkait dengan pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah wawancara dengan responden. Kunci meliputi para pengambil kebijakan utama di masing-masing instansi atau lembaga, antara lain: pertama, Balai Taman Nasional Teluk Cendrawasih sebanyak 3 orang. Kedua, pemerintah daerah terkait diwakili oleh dinas terkait lingkup pemerintah daerah Kabupaten Teluk Wondama sebanyak 4 orang, atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan dinas terkait di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Nabire sebanyak 1 orang, Dinas Perikanan, dan 3 ketua lembaga masyarakat. Ketiga, analisis kelembagaan pengelola Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Analisis kelembagaan menggunakan metode interpretatif struktural modeling atau ISM yang dikembangkan oleh Zazena et al. 1992 untuk mengetahui kelembagaan yang paling berperan dalam pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Metodologi dan teknik ISM menghasilkan struktur hierarki elemen, sistem, dan klasifikasi sub-elemen kunci berdasarkan hasil wawancara dengan diskusi dengan pakar yang diseleksi secara sengaja atau purposive sampling, yaitu Bupati Kabupaten. Hasil perencanaan, hasil penelitian pada jurnal. Pertama, peran serta masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Kajian teori, habitat atau dalam panuju
1999-71 mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai usaha untuk melibatkan masyarakat dalam mendefinisikan permasalahan dan usaha untuk mencari pemecahan masalah. Kunci utama dari peran serta masyarakat adalah pembentukan kerjasama berdasarkan pada kepercayaan dan keterbukaan. Gambaran umum. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Duku Dayuh, Duku Gunungan Lor, dan Duku Gunungan Kidul di Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Desa Jeruk secara administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Desa ini terdiri dari 4 dusun dengan luas wilayah 1.319,6 hektar. Analisis peran serta masyarakat. Masyarakat Desa Jeruk mempunyai tingkat penghasilan yang rendah sehingga bentuk peran serta masyarakat adalah memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, pikiran, saran. Dalam kegiatan peran serta masyarakat, peran Taman Nasional Gunung Merbabu sangat dominan. Pengelola merencanakan membuat kegiatan dan masyarakat desa melaksanakan kegiatan tersebut. Tingkat peran serta masyarakat menurut tipologi Arnstein pada kegiatan pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu berbeda-beda menurut jenis kegiatannya. Pada umumnya, tingkat peran serta masyarakat Desa Jeruk termasuk kategori rendah sampai sedang. Pada saat penanaman bibit pohon di hutan dan kegiatan pengamanan kawasan, tingkat pengamanan kawasan termasuk tinggi. Potensi kolaborasi dalam pengelolaan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Papua. Identifikasi pemangku kepentingan. Pengelolaan kolaborasi adalah suatu metode untuk mengakomodasi berbagai kepentingan di sekitar kawasan konservasi. Pengelolaan kolaborasi juga dikenal sebagai salah satu pendekatan yang bukan bersifat permusuhan atau non-adversarial approach untuk penyelesaian permasalahan dan penyelesaian konflik, sehingga dalam prakteknya kolaborasi banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pemangku kepentingan dalam konflik multipihak. Potensi pemangku kepentingan. Pengelolaan Taman Nasional secara kolaboratif sangat bergantung pada kekuatan para pemangku kepentingan yang terdapat di dalamnya. Analisis kekuatan pemangku kepentingan dilakukan pada tahap awal membangun proses kolaborasi menurut Meyer 2001. Analisis kekuatan stakeholder adalah suatu piranti untuk membantu memahami bagaimana masyarakat mempengaruhi kebijakan dan lembaga, dan sebaliknya, bagaimana kebijakan dan lembaga mempengaruhi mereka. Analisis kelembagaan pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Elemen kelembagaan. Hasil analisis dengan metode ISM untuk kelembagaan atau pelangku. Elemen kelembagaan adalah Kementerian Kehutanan atau L1 dan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atau L3. Atau merupakan elemen yang paling berpengaruh, kemudian diikuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau L2 dan Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu atau L4 yang masuk dalam sektor 4 sebagai independent factor, stroke driver weak dependent variable yang memiliki kekuatan penggerak yang besar terhadap keberhasilan program pengelolaan masyarakat nelayan atau L6. Perguruan tinggi atau L7 dan lembaga kemasyarakatan non-formal SPKP, APL, Setra, Penyuluh atau L9 sebagai linkade faktor, strong driver, strong dependence variable. Isi perencanaan hutan. Putus Sibau antara Kalbar, Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun, BBT NBK, Insinyur Arif Mahmud MSI mengungkapkan sesuai amanah peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan suaka alam dan kuasa pelestarian alam, maka jangka pendek penyusunan rencana pengelolaan Taman Nasional atau RPTN menjadi 10 tahun. Setiap Taman Nasional
pada dasarnya harus disusun berdasarkan rencana pengelolaan. Rencana pengelolaan sebelumnya sudah dibuat dalam jangka waktu 24 tahun, yakni tahun 2000 sampai 2024. Tapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 itu tadi, jangka waktu rencana pengelolaan diperbaiki menjadi 10 tahun sehingga rencana yang sudah kita buat sebelumnya perlu penyesuaian, ungkap Insinyur Arif Mahmud. Untuk yang kita diskusikan sekarang jangka waktu 2016 sampai 2025. Dalam rangka rencana penyusunan pengelolaan ini, salah satu amanahnya kita harus melibatkan para pihak termasuk pemerintah daerah, LSM, tokoh masyarakat adat setempat, sehingga kita harapkan rencana pengelolaan Taman Nasional ini dapat mengakomodir kebutuhan atau dinamika perkembangan yang ada di sekitar Taman Nasional, papar Arif. Selanjutnya, penutup. Kegiatan peran serta masyarakat desa dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu dapat dikelompokkan dalam 4 kegiatan, yaitu pertama, peran serta masyarakat dalam kegiatan penyuluhan kepala desa, tokoh masyarakat, dan anggota PAM Swakarsa mempunyai peran yang besar dalam memberikan kesadaran konservasi pada masyarakat melalui pertemuan warga maupun pertemuan kelompok tani. Kedua, peran serta masyarakat dalam perencanaan pengelolaan. Peran masyarakat bersifat konsultatif, yaitu memberikan saran kepada pengelola mengenai suatu permasalahan pengelolaan yang mereka temui di lapangan. Saran tersebut didengar akan tetapi belum tentu dilaksanakan oleh Taman Nasional Gunung Merbabu. Ketiga, peran serta dalam kegiatan pengelolaan. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan pengelolaan dan mendapatkan insentif. Hal tersebut terlihat pada kegiatan rehabilitas hutan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan penanaman hutan kembali. Masyarakat Desa Jeruk secara berkala dan bergotong royong melakukan penanaman di kawasan hutan. Keempat, peran serta dalam pengawasan kawasan. Masyarakat membentuk kegiatan pengamanan kawasan secara mandiri dengan biaya sendiri. Pada kegiatan masyarakat peduli api, masyarakat menjadi mitra Taman Nasional Gunung Merbabu dalam memberikan penyuluhan dan pengendalian kebakaran hutan. Itulah hasil dari pemaparan saya dari kelompok 8. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.